Pertama, anggota tubuh kita ini bisa bergerak, bisa beribadat hanya dengan satu niat. Ada yang kedua, anggota tubuh kita ini lambat bergerak kalau hanya sebuting niat. Bila niatnya dua, hanya segera. Ada yang ketiga, kalau sebuting aja kada kau bergerak, bila kada bergabung dua niat. Nah, yang ketiga. Dan kadang-kadang salah satunya itu cukup jikalau tidak ada yang lain, tetapi yang lain itu bangkit sebagai penguat dan penolong baginya. Ada juga orang yang mampu bergerak dengan satu niat. Cuma kalau ditambah niat nang sebuting, dia jadi bersemangat, dia jadi bergairah untuk bergerak. Nah, maka pembagian ini keluar 4 bagian. Maka hendaklah kami sebutkan bagi masing-masing contoh dan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Pan-niyyatu ibaratun anis sifatil mutawassitah wa hiyal iradatu wa bi'asun nafsi bi hukmir ragbati wal maili ila ma huwa muwafiqun lil gharadi imma fil hal wa imma fil ma'al. Fal muharrikul awwalu huwal gharadul matlubu wa huwal ba'is wal gharadul ba'isu huwal maqsidul manwi wal imbi'asu huwal qasdu wan niyyah. Wantihadul qudrati li khidmatil iradati bitahrikil a'dha huwal amal illa anna intihadul qudrati lil amal qad yakunu bi bahisin wahid wa qad yakunu bi bahisaini jitama'a bi fi'lin wahid wa idza kana bi bahisaini faqad yakunu kullu wahidin bihaitsu law infarada lakana maliyan bi inhadil qudrah wa qad yakunu kullu wahidin qasiran anhu illa bil ijtima' wa qad yakunu ahaduhuma kafiyan laulal akhar lakinnal akhar intahada 'adidan lahu wa muawina fayakhruju min hadha taqsim arba'atu aqsam fal nadhkur li kulli wahidin mithalan wa isma ila akhir. Makna daripada kalam Al-Imamul Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Niat adalah ibarat dari sifat yang di tengah-tengah, yaitu kehendak dan bangkitnya diri dengan hukum keinginan dan kecenderungan kepada apa yang cocok dengan maksud. Ada kalanya di waktu sekarang dan ada kalanya di waktu mendatang. Maka penggerak pertama adalah maksud tujuan yang dicari dan ia adalah pendorong. Maksud yang mendorong adalah tujuan yang diniatkan, dan bangkit adalah kasat dan niat, dan terbangkitnya kemampuan untuk melayani kehendak dengan menggerakkan anggota-anggota badan adalah amal.
Jadi pahaman daripada apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali tadi, beliau mengatakan bahwa niat itu andaknya di tengah-tengah. Niat sifat yang pertengahan antara dua sesuatu. Yang pertama adalah kehendak, maksud yang dicari. Dari kehendak atau maksud yang dicari itu lalu bangkit hati untuk memutuskan, mewujudkan apa yang dikehendaki tadi. Dari bangkitnya hati itu disebut niat atau kasad. Bangkitlah anggota tubuh untuk bergerak sebagai melayani dari apa yang diniatkan dan dikehendaki tadi. Nah, jadi niat itu andaknya adalah, niat itu ibarat dari sifat yang di tengah-tengah. Contohnya kita mulai rumah hendak sembahyang. Nah, mulai rumah hendak sembahyang itu ngarannya adalah iradah. Beluman lagi niat. Nah, mulai rumah hendak sembahyang. Kemudian kehendak sembahyang ini apabila kuat akan bangkit hati. Bangkitnya hati untuk mewujudkan, maadaakan apa yang dikehendaki tadi. Nah, bangkitnya hati itu disebut niat. Bila mana hati ini bangkit untuk mewujudkan sesuatu yang dikehendaki tadi, maka bangkitlah anggota tubuh, gerak badan kita melayani apa yang diniatkan, apa yang bangkitnya hati tadi. Nah, jadi niat ini antara dua. Sebelumnya ada iradah kehendak dan sesudahnya ada amal perbuatan. Pendorong niat adalah kehendak. Buah daripada niat adalah amal perbuatan. Nah, jadi niat itu sifat yang di tengah-tengah artinya. Maka penggerak pertama adalah maksud tujuan yang dicari dan ia adalah pendorong. Maksud yang mendorong adalah tujuan yang diniatkan dan bangkit adalah kasad dan niat. Dan terbangkitlah kemampuan untuk melayani kehendak dengan menggerakkan anggota-anggota badan adalah amal ngarannya. Hanya saja terbangkitnya kemampuan bagi amal itu kadang-kadang dengan satu pendorong. Hanya saja terbangkitnya kemampuan bagi amal, bagi bergeraknya anggota, bagi berjalannya batis, bergeraknya tangan, itu kadang-kadang dengan satu pendorong. Cukup satu niat bergerak anggota tubuh. Nah, kadang-kadang ada cukup sebuting aja niat, anggota tubuh sudah bergerak. Dan kadang-kadang dengan dua pendorong yang berkumpul pada satu perbuatan. Kadang-kadang sebuting niat itu belum kawa menggerakkan anggota. Datang pulang sebuting niat tambahan, bergabung dua niat, hanya kawa bergerak anggota tubuh kita. Dan apabila adalah dengan dua pendorong, maka kadang-kadang setiap satu pendorong, di mana jikalau sendirian niscaya ia lama membangkitkan kemampuan. Amun ada yang sebuting pendorong cuma lambat. Amun niat sebuting aja lambat bergerak awak. Tapi kalau dua niat lekas bergerak. Nah, ada juga jam itu. Dan kadang-kadang setiap satu pendorong
kurang daripadanya kecuali dengan berkumpul. Yang ketiga, kalau sabuting aja pendurung inya kada bergerak sama sekali, kada kawa. Dua hanya kau bergerak. Nah, jadi tiga sudah nih. Pertama, anggota tubuh kita ini bisa bergerak, bisa beribadat hanya dengan satu niat. Ada yang kedua, anggota tubuh kita ini lambat bergerak kalau hanya sebuting niat. Bila niatnya dua, hanya segera. Ada yang ketiga, kalau sabuting aja kada kau bergerak, bila kada bergabung dua niat. Nah, yang ketiga. Dan kadang-kadang salah satunya itu cukup jikalau tidak ada yang lain, tetapi yang lain itu bangkit sebagai penguat dan penolong baginya. Ada juga orang yang mampu bergerak dengan satu niat. Cuma kalau ditambah niat nang sebuting, dia jadi bersemangat, dia jadi bergairah untuk bergerak. Nah, maka pembagian ini keluar 4 bagian. Maka hendaklah kami sebutkan bagi masing-masing contoh dan namanya. Ada orang beribadat, ada orang yang bertakwa kepada Allah karena semata-mata dia takut api neraka. Nah, jadi takut terhadap api neraka itu sudah bisa menggerakkan inya untuk beribadah. Ada orang yang takut dengan api neraka sudah mampu untuk menghalangi inya berbuat yang diharamkan Allah. Ada. Nah, kemudian ada lagi orang yang beribadat itu mesti dua niatnya. Satu, dia takut dengan neraka. Yang kedua, dia mengharapkan surga. Bergabung dua itu, hanyar inya tergerak untuk beribadah. Takut lawan neraka dan mengharapkan surga Allah, hanyar kau bangun untuk beribadah. Nah, jadi macam-macam yang menggerakkan manusia, yang bermacam-macam niat, bermacam-macam kasat yang bisa menggerakkan tubuh manusia untuk berbuat satu perbuatan. Yang pertama, bahwa pendorong yang satu itu sendirian dan terlepas dari yang lain. Cukup satu pendorong, cukup satu niat untuk menggerakkan orang tersebut berbuat sesuatu. Contohnya, sebagaimana manusia apabila diserang oleh binatang buas, maka manakala ia melihatnya, maka ia bangun dari tempatnya. Tidak ada yang menggelisahkannya selain lari dari binatang buas. Maka bahwasanya ia melihat binatang buas dan mengetahui bahwa binatang buas itu membahayakan, lalu terbangkitlah dirinya kepada lari dan berkeinginan pada lari tersebut. Maka kemampuan terbangkit dengan berbuat menurut kebangkitan tersebut, maka dikatakan niatnya adalah lari dari binatang buas, tidak ada niat baginya dalam bangun untuk lainnya. Duduk kita seorangan, duduk, muncul harimau, datang kejutan harimau, otomatis kita buka, dan buka kita ini sebutin tujuannya lari dari binatang buas. Adalah buka itu lain tujuannya, migrakan selajur bulik ke rumah, kada ada.
mikirakan hendak mengambil apa kadada, mikirakan salajur apa kadada, begitu melihat binatang buas cap lari. Nah ini ngarannya kita bergerak, kita meluncat semata-mata didorong oleh satu ketakutan kepada binatang buas. Nah ini niat ini dinamakan khalisah, murni ngarannya. Ini murni. Murni ini meluncat semata-mata karena takut binatang buas. Ada tujuan lain. Dan amal dengan tuntutan khalisah, ikhlas tersebut dinamakan ikhlas dengan disandarkan dengan maksud yang mendorong. Maksudnya ia murni dari persekutuan dan pencampuran yang lain. Nah itu ngaran ikhlas. Kita beribadah semata-mata untuk mencari keridaan Allah. Sedikit pun kada ada yang lainnya. Kada ada pandang neraka, kada ada pandang surga, kada ada pandang manusia, kada ada pandang apa-apa. Kita bisa bergerak bangun ini untuk sembahyang 2 rakaat semata-mata untuk mencari keridaan Allah, yang lain tidak ada sama sekali. Macam kita lari dari binatang buas semata-mata karena takut binatang buas. Nah itu ngarannya ikhlas. Itu ngaran murni, murni karena Allah.